Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah, tetapi di season kali ini saya tidak akan share tentang materi asam lambung dan artritis psikosomatis teman-teman ya. Tetapi di kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk beraktivitas yang menyenangkan, beraktivitas yang membuat hati senang, riang, dan gembira gitu teman-teman ya. Karena kita tahu sendiri ya bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu bisa lebih baik, bisa lebih sempurna pemulihannya kalau seandainya hati dan pikiran kita itu senang. Nah itu teman-teman, kayak macam sekarang itu saya sedang jalan-jalan di daerah Cawitali teman-teman ya. Ini adanya itu di Batu Poyan teman-teman, yang ada di daerah Cawitali, Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Utara teman-teman ya. Lokasi ini sebetulnya kayak macam tempat wisata, cuman lebih dominannya itu tempat makan ya, makan liwet khas Sunda gitu teman-teman ya. Bisa sambil niis ya. Bisa sambil niis, menenangkan pikiran, menenangkan hati yang sedang gundah gulana gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang masih merasakan gundah gulana karena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, alangkah baiknya itu kalian itu sering jalan-jalan ke tempat seperti ini teman-teman ya, sering menenangkan diri, kemudian melihat pemandangan-pemandangan sekitar yang cukup menyenangkan sekali ya teman-teman ya. Karena ketika kita sering beraktivitas di luar-luar seperti begini teman-teman ya, minimal ingatan tentang penyakit, ingatan tentang sensasi, ingatan tentang penderitaan itu teralihkan dengan pandangan-pandangan, dengan perasaan-perasaan senang. Nah itu teman-teman ya, karena kita tahu sendiri ya bahwa saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, rasa senang itu tidak ada. Nah itu teman-teman, dan untuk kesenangan itu semuanya itu harus dilatih. Semua sensasi dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, dampak-dampaknya dan rasa-rasanya itu semuanya itu harus dilatih lagi mulai dari sekarang teman-teman ya, karena semuanya juga butuh latihan. Jadi ketika kita itu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, semuanya kembali dari awal ya, kembali dari nol, dari baik dari itu medisnya, kemudian psikisnya, semuanya kembali dari nol gitu teman-teman, dan itu butuh pelatihan. Nah latihannya kayak macam gimana untuk psikis, untuk perasaan, untuk kecemasan, untuk rasa takut, itu latihannya kayak macam gimana? Jalan-jalan seperti ini teman-teman ya, melihat pemandangan-pemandangan gitu teman-teman ya. Apalagi yang hobinya mancing, itu kita bisa mancing di di kali gitu teman-teman, walaupun misalkan ikannya ikan kecil, tetapi yang di sini dilihat itu, yang dirasakan itu bukan karena hasilnya ya, tetapi dari perasaannya. Ada rasa senang, kemudian ada rasa riang, gembira gitu teman-teman. Itu gitu. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, jangan pernah menyepelekan tentang kesenangan gitu teman-teman ya, karena kesenangan itu faktornya itu lebih 80% mempengaruhi ya. Jadi sangat besar sekali kesenangan, hati riang gembira itu. Kalau misalnya dikategorikan persentasenya itu 80% teman-teman ya, yang bisa menanggulangi gangguan psikis kita, kemudian asam lambung kita teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang masih mengalami hal tersebut teman-teman ya, masih mengalami gundah gulana, rasa takut, kurang bahagia, kurang mood gitu teman-teman ya, lakukan jalan-jalan menyenangkan dari mulai sekarang gitu teman-teman, karena faedahnya itu sangat besar sekali yang saya rasakan gitu dulu teman-teman ya. Semoga saja metode ini itu buat teman-teman itu bisa sama gitu teman-teman ya, karena untuk sensasi dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, pemulihannya itu berbeda-beda setiap orang gitu teman-teman ya. Tetapi yang saya rasakan ketika jalan-jalan seperti ini ya, tidak ada biaya teman-teman, itu yang pertama. Kemudian mudah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya itu gampang ya. Kemudian rasa senangnya itu lebih cepat ketimbang kita memakai obat-obatan, memakai herbal-herbalan gitu teman-teman ya. Karena psikis itu obatnya dengan psikis lagi, rasa obatnya dengan rasa lagi. Kayak macam sekarang orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis mengalami gundah gulana setiap harinya teman-teman ya. Obatnya apa? Obatnya rasa senang. Apa itu kesenangan itu? Yang membuat hati kalian dan pikiran kalian itu riang gembira. Nah sekarang caranya gimana? Banyak sekali dan mudah gitu teman-teman ya, karena untuk mencari kesenangan itu banyak ragamnya gitu teman-teman. Pada intinya, apa yang membuat kalian senang, apa yang membuat kalian gembira, lakukan saja teman-teman ya.
tidak terlalu terpatok dengan seberapa besar biaya kalian, seberapa besar nilai uang kalian, teman-teman. Tidak seperti itu, teman-teman ya. Untuk mencari kesenangan itu mudah dan gampang, teman-teman ya. Hal sekecil apapun yang membuat kalian senang, lakukan saja. Nah itu teman-teman, itu tip dari saya gitu teman-teman. Kayak macam sekarang nih, jalan-jalan ya, barusan tuh kita udah mancing sama channelnya Inspirasi Kopi, dan kebetulan tadi itu udah bikin podcast tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang penasaran podcast tentang asam lambung dan anxiety psikosomatis yang tadi saya lakukan dengan Kang Yosep, silakan kalian bisa cari di YouTube, namanya itu Inspirasi Kopi teman-teman ya. Nah itu podcast tentang seputaran informasi apa saja. Nah itu teman-teman, dari mulai penyakit, kemudian hiburan dan sebagainya di situ ada. Nah makanya kunjungi juga channel Inspirasi Kopi. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke channel saya ya. Nah itu teman-teman ya. Untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sangat penting sekali untuk jalan-jalan seperti ini teman-teman ya. Karena untuk jalan-jalan seperti ini itu manfaatnya sangat banyak. Selain bisa membuat refresh otak kita, kemudian bisa mengobati dari pandangan-pandangan kita, kemudian pendengaran-pendengaran kita, kemudian perasaan-perasaan kita teman-teman ya. Dari mata kita sudah mulai bisa melihat pemandangan-pemandangan yang indah teman-teman, dan ketika kita melihat pemandangan-pemandangan indah, minimal untuk pemikiran tentang penyakit tidak ada. Nah itu teman-teman. Kemudian dari pendengaran, kita di sini mendengarkan suara burung-burung gitu teman-teman ya. Dan ketika mendengarkan suara burung-burung itu minimal tentang ingatan-ingatan tentang penyakit itu tidak ada teman-teman. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu kambuh lebih dominan karena kita selalu berharap-harap tentang penyakit. Ketika kita nyantai, ketika kita sedang rileks, kadang kita itu selalu berharap-harap tentang penyakit. Ini sensasi hadir lagi nggak ya? Ini penyakit hadir lagi nggak ya? Ini tentang dada berdebar hadir lagi nggak ya? Ini was-was hadir lagi nggak ya? Nah kan seperti itu ya teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika kalian terus selalu beraktivitas, kemudian melakukan jalan-jalan menyenangkan seperti ke tempat-tempat begini teman-teman ya. Itu ingatan-ingatan penyakit tidak ada teman-teman ya. Dan walaupun di awal-awal memang saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis untuk melakukan jalan-jalan itu tetap saja ya teman-teman ya, di awal-awal nih ya. Itu tentang penyakit, sensasi hadir juga gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misal kalian biasakan mulai dari sekarang, paksakan saja teman-teman ya. Tetapi Pak, takut begini-begini tidak akan terjadi teman-teman ya. Paksakan saja, nanti ketika kalian terus dipaksakan melakukan terus aktivitas jalan-jalan seperti ini teman-teman ya, nanti lambat laun kalian itu akan bisa jalan-jalan teman-teman ya. Sensasi yang lain-lain itu tidak hadir gitu teman-teman, karena di situ ada nilai keterbiasaan. Nah itu teman-teman, ingat, kita bisa karena terbiasa teman-teman. Dulu sepengalaman saya waktu terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika jalan-jalan seperti ini itu tidak bisa teman-teman ya. Jangankan untuk jalan-jalan ke tempat yang jauh ya, untuk keluar rumah saja itu was-was gelisah sudah hadir teman-teman. Karena apa? Karena selalu membayang-bayang tentang hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah itu teman-teman, takut sensasi hadir, takut nanti kelengannya hadir lagi, takut ini itu dan sebagainya teman-teman ya. Tetapi ketika sudah dibiasakan, alhamdulillah kita bisa karena terbiasa. Dengan catatan, makannya tetap terpenuhi, minumnya tetap terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi semuanya, that's it, jalan saja gitu teman-teman. Jangan takut pingsan, karena untuk pingsan itu ketika kita tidak makan, tidak minum. Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian sudah pure, sudah makan, sudah minum, lanjut saja untuk jalan-jalannya, karena untuk jalan-jalan itu sangat penting sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah jadi di season kali ini saya selalu menganjurkan sama teman-teman, dan di season kali ini saya akan menganjurkan sama teman-teman itu, ayolah yang masih berdiam diri di rumah, selalu merasa-rasakan tentang penyakit, kalian jangan terlalu merasa-rasakan teman-teman ya. Karena ketika kalian selalu merasa-rasakan, nilai sensitif tubuh kalian itu menjadi semakin bertambah. Nah itu teman-teman, karena ketika kalian merasa-rasakan, di situ psikis kalian berjalan terus ya, selalu membayang-bayangkan tentang hal yang berbahaya, selalu merasa-rasakan hal yang sangat besar. Nah itu teman-teman, padahal ketika kalian melupakan sensasi, itu sensasi tidak hadir teman-teman, sedikit-sedikit tidak hadir, dan akhirnya lambat laun itu hilang 100%. Nah itu teman-teman, dengan catatan tetap saja untuk 3P-nya tetap jalankan, fokus saja di 3P-nya, menjaga pola makan, menjaga pola hidup, menjaga pola pikir, dan selebihnya kalian senang-senang. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah di sini itu
tadi jalan-jalan kita itu dari pagi ya. Jalan-jalan dari pagi, kita mancing dulu dari jam 10 pagi gitu teman-teman. Sesudah saya bikin video tadi yang di season tadi nih ya, tentang judulnya apa lupa lagi ya. Nah, kita itu sudah mancing, kemudian sudah makan juga karena di sini itu ada warung nasi liwetnya juga gitu teman-teman. Cuman tadi lupa untuk bikin video tentang makan teman-teman. Tetapi nanti next video atau video selanjutnya nanti kita akan share video makan-makan di sini. Karena untuk makan juga bisa memotivasi kalian, karena untuk asam lambung itu berbagai macam rasa ada ya. Rasa ketakutan, takut jalan-jalan, bahkan sampai takut makan ini itu ada gitu teman-teman ya. Ya karena memang dipicu dari rasa kurang percaya diri juga gitu teman-teman. Kemudian takutnya itu sensasi hadir lagi gitu teman-teman, padahal untuk makan ini itu tidak berbahaya teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan makan ini itu kemudian yang belum cocok, ada sensasi ada teman-teman ya sedikit, cuman untuk berbahayanya tidak gitu teman-teman. Tetapi untuk makan ini itu sebetulnya harus mulai dicoba, karena kembali lagi ya untuk pembiasaan kita gitu teman-teman. Karena untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya butuh pembiasaan lagi, butuh pelatihan lagi. Kayak macam di medisnya kita butuh pembiasaan lagi, di psikisnya kita butuh pembiasaan lagi. Nah itu teman-teman, makanya mulai dari sekarang itu kalian yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ketika belum sembuh total, ayo lakukan pemulihannya, ayo lakukan pembiasaannya biar kalian itu cepat terbiasa lagi dan kalian itu kembali normal lagi. Nah itu teman-teman, karena untuk kembali normal itu hal yang sangat dirindukan sekali saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Saya berani berkata seperti itu karena saya juga dulu mengalaminya. Pengen kembali lagi kayak macam dulu gitu teman-teman ya, dari mulai fisik, psikis semuanya kebagiannya pengen cepat kembali lagi kayak macam dulu gitu teman-teman. Karena ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya terasa tidak normal ya. Terasa tidak normal, dari mulai psikisnya kita terasa tidak normal, perasaannya terasa tidak normal gitu teman-teman ya, sampai kebahagiaannya juga itu terasa tidak normal. Nah itu teman-teman, makanya kalau seandainya kalian pengen serba normal dari mulai sekarang, tetap jalankan 3P-nya, kemudian lakukan jalan-jalan terus teman-teman ya. Belajar masa bodoh tentang hal apapun saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman, jadi belajar egois ya saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Dulu mungkin sebelum terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kita itu disarankan jangan egois lo kalau hidup kan gitu ya. Tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, keegoisan itu sangat penting teman-teman ya. Karena ketika kita tidak egois, nah itu justru akan memperhambat. Contoh kecilnya atau hubungannya kayak macam gimana, kita misalkan setiap hari jalan-jalan seperti ini gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan yang di rumah atau keluarga itu selalu menyarankan jangan selalu jalan-jalan dong, katanya gitu, bantuin dong yang di rumah gitu teman-teman ya. Nah itu justru kita butuh egois teman-teman ya, jalan-jalan saja, nggak peduli dengan hal apapun teman-teman. Karena pada intinya kesehatan itu yang paling dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, jadi untuk jalan-jalan itu sangat penting sekali. Jadi ketika banyak ya halangan dari keluarga itu ya tetap aja kita jalankan teman-teman. Nah di situ nilai keegoisan kita itu sangat diperlukan sekali teman-teman ya. Belajar masa bodoh itu sangat penting sekali. Ada permasalahan di keluarga, kita belajar untuk tidak terlalu memikirkannya juga gitu teman-teman ya. Ada masalah begini, ikut selesaiin dong katanya kan gitu ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis dari keluarga memang seperti itu. Nah tetapi untuk masa bodoh saat ini itu sangat penting sekali ya teman-teman ya. Karena kita itu tanpa disadari setiap harinya selalu memikirkan tentang penyakit, setiap harinya selalu memikirkan tentang sensasi. Di situ ada nilai stres ya, ada nilai terlalu banyak pikiran, ditambah lagi dengan permasalahan yang lain ya, tambah stres kitanya teman-teman. Karena untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis, stres itu atau banyak pikiran itu lebih mempengaruhi ke kesehatan kita, ke pemulihan kita teman-teman ya. Nah makanya butuh masa bodoh. Semuanya jangan serba dihiraukan, semuanya jangan serba diapa-apain teman-teman ya. Fokus aja di kesenangan, fokus aja di kebahagiaan. Apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita senang, lakukan saja. Nah itu teman-teman, biar cepat membaik. Itu yang saya rasakan dan faedahnya itu sangat besar sekali. Karena saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, pemulihannya saya itu tidak menggunakan obat, tidak menggunakan herbal teman-teman ya. Hanya menjaga 3P-nya saja. Pola makan dijaga, pola hidup dijaga, pola pikir dijaga, kemudian senang-senang teman-teman ya. Karena ada peribahasa, rasa senang itu bisa melupakan segalanya, termasuk
termasuk di penyakit. Nah itu teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, penyakit itu sering kambuhnya itu karena pemikirannya itu selalu teringat tentang penyakit, selalu teringat tentang sensasi, selalu teringat tentang penderitaan. Nah ketika bahagia, kita itu lupa dengan pemikiran-pemikiran seperti itu teman-teman ya. Dan ketika setiap hari bahagia, senang gitu teman-teman ya, tanpa dirasa, tanpa kita tahu, kemudian tanpa bikin schedule juga gitu teman-teman ya, kesehatan ada, kesehatan hadir, tahu-taunya kita sudah nyaman, sudah bahagia teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis kemudian banyak bertanya juga ke saya, Pak kapan sih mulai sembuhnya? Saya terlupakan teman-teman ya, saya lupa kapan mulai sembuhnya. Nah itu teman-teman, karena yang saya rasakan terlupakan ya, karena setiap harinya itu diupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu senang, setiap harinya seperti itu. Nah itu teman-teman, dan ketika semuanya serba nyaman, senang, riang, gembira, ya ada rasa nyaman ya, tahu-tahunya sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak hadir sama sekali ya teman-teman, sampai detik ini tidak hadir sama sekali. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, rasa senang, rasa bahagia, riang gembira itu sangat penting sekali teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang gundah gulana nih, dari yang sering berdiam diri di rumah, ayolah jalan-jalan teman-teman ya, jalan-jalan menyenangkan, jangan terlalu merasa-rasakan teman-teman ya. Belajar masa bodoh aja, saya sudah makan, saya sudah minum, ya sudah, jalan-jalan saja, ada sensasi sedikit, nggak apa-apa gitu teman-teman, karena itu tidak berbahaya, tapi rasanya sangat tidak nyaman. Nah inilah rasanya gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, rasanya memang tidak nyaman. Kenapa rasanya tidak nyaman? Karena kita itu terkena dua gangguan, yang pertama gangguan medis, yang kedua gangguan psikis, semuanya serba tidak nyaman. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika ada sensasi sedikit kemudian rasanya tidak nyaman, wajar saja, jangan diambil pusing teman-teman ya, jalan-jalan saja, biasakan seperti itu, nanti kalian itu menjadi terbiasa dan kemudian kalian ada rasa nyaman, kemudian tahu-taunya kalian sama kayak saya, sudah sembuh total. Nah itu teman-teman ya, nah itu itulah teman-teman ya, video dari saya tentang pentingnya jalan-jalan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian pentingnya melihat pemandangan-pemandangan seperti ini teman-teman ya, pentingnya melakukan kebahagiaan-kebahagiaan, pentingnya melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan untuk pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Semoga saja metode yang saya lakukan saat pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, atau ingin terlepas dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini bisa membantu kalian juga gitu teman-teman, karena pure ya, untuk metode-metode saya itu alhamdulillah sudah banyak yang mencontoh, kemudian sekarang juga sudah mulai terbebas, sudah mulai sembuh total. Banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis alhamdulillah terbantu. Kemudian sekarang itu banyak sekali orang-orang yang sudah sembuh itu membuat channel YouTube tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, dan itu menjadi patokan juga buat kalian. Ternyata metode yang murah meriah ini bisa menyembuhkan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja. Nah itu teman-teman ya, videonya saya akhiri seperti biasa. Sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, kebahagiaannya, pokoknya semuanya tentang kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu, semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.